Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita sehingga kita bisa kumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Nah, pada kesempatan malam ini alhamdulillah ini dihadirkan oleh Allah sahabat-sahabat saya, abang-abang saya, guru-guru saya juga termasuk ini beliau ini dihadirkan oleh Allah. Dari sini ada Bang siapa Bang namanya? Bang Muhyiddin. Alhamdulillah Bang Muhyiddin ini aslinya dari Bima dan malam ini dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Nah, ini abang kita juga. Siapa Bang namanya Bang? Bang Hendrian Montaha. Wah, ini Bang. Ini namanya sulit saya sebutin ya. Bang Iyas aja deh. Bang Iyas yang mudah aja. Jadi Bang Iyas. Nah, ini ada Gus. Siapa Gus? Jeneng? Gundori. Ya. Gundori. Ya, ini kadang-kadang saya pun susah nyebut nama beliau tapi ya sudahlah. Ya, istilahnya ada pepatah mengatakan apalah arti sebuah nama padahal itu sangat dalam ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini materi yang kita bahas adalah memahami kemurnian, kesadaran yang murni dari Allah dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata kesadaran ini adalah sebuah fasilitas yang Allah berikan pada diri kita. Walaupun kita awalnya tidak memahami kesadaran itu apa. Makanya ada pemahaman-pemahaman tentang kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh. Nah, ini awal pertama saya nggak paham. Maksudnya ini apa ya Allah? Oh, ternyata seiringnya perjalanan Allah memberikan pemahaman. Kesadaran jasad adalah kesadaran yang menyaksikan Allah karena ada ciptaannya. Adanya gunung, adanya bumi, adanya makhluk-makhluk yang lain. Jadi kesadaran yang dibatasi penglihatan oleh mata. Nah, itu kesadaran jasad. Nah, terus kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa ini agak tinggi sedikit dari kesadaran jasad. Dia menyaksikan Allah di sebalik ciptaannya. Kalau yang awal itu karena ada ciptaannya, kalau yang jiwa ini karena di sebalik ciptaannya tersaksikan. Ada gunung, di sebalik gunung ada Allah. Ada manusia, di sebalik manusia ada. Nah, ini kesadaran jiwa. Begitu naik lagi kepada kesadaran ruh, nah ini sudah jelas-jelas kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, ini yang murni. Sudah tidak tercampur lagi pikiran, tidak tercampur lagi keadaan, tidak tercampur lagi keilmuan, tidak tercampur lagi pengetahuan, tapi benar-benar murni kesadaran yang Allah berikan menyaksikan Allah dalam kehidupan. Makanya di dalam ayat ini sudah dijelaskan Allah meliputi dan Allah itu ada di manapun. Dan di saat engkau menghadap kemanapun, disitulah wajah Allah. Nah, untuk menuju ke sini kita harus paham dengan kesadaran apa. Karena kalau dengan kesadaran jasad tadi pasti mentok mikir gitu. Masa iya? Masa gitu? Dan dengan kesadaran jiwa pun masih tertipu kadang-kadang. Tertipu dengan ya itu tadi lintasan-lintasan itu. Contoh gini, di saat jenengan menggunakan kesadaran jiwa, menyaksikan Allah di sebalik makhluk, tapi hanya sekedar pemahaman gitu, bukan benar-benar pakai menggunakan kesadaran jiwanya, itu pasti terjebak di makhluknya,
terjebak di omongannya, terjebak di kata-katanya, terjebak di keturunannya. Ini banyak. Tapi kalau sudah pakai kesadaran itu sudah tidak terjebak itu semua yang disaksikan Allah. Dan paham benar jasad jiwanya itu menjadi satu kesatuan, sadar Allah. Jadi tetap berfungsi, jasadnya berfungsi, jiwanya berfungsi, tapi dalam bimbingan Allah. Bukan berarti kita jangan pakai jasad, jangan pakai jiwa, bukan. Karena itu adalah komponen satu kesatuan. Kita harus utuh. Nah, disinilah kemurniannya. Tak kala kita mengamalkan sesuatu masih ada kesadarannya itu bukan karena Allah, maka akan kecewa. Nah, ini sharing dari pembelajaran perjalanan yang saya alami sebelum menemukan metode DNSA ini, zikir napas sadar Allah ini. Ternyata kesadaran itu sudah ada. Begitu setelah seiringnya perjalanan dipahamkan oleh Allah, sesungguhnya lu itu bukan karena DN lu sadar gitu loh. Tapi kesadaran itu udah ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang dialami di saat saya belum memahami tentang kesadaran ini, saya meminta bimbingan kepada Allah walaupun belum paham Allahnya itu yang mana. Cuman ada suatu keyakinan di dalam hati, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu, Allah itu dekat. Tapi nggak tahu dekatnya seperti apa dan ngedengarnya seperti apa. Tapi disitulah disadarkan dengan kemurnian tadi, kesadaran yang murni tadi disadarkan oleh Allah. Saya bicara kepada Allah dalam hati saya, dalam kesadaran saya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, cara yang mudah agar aku bisa menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata. Karena selama ini aku itu hanya masih katanya mengenal Engkau. Aku pengen nyatanya ya Allah. Nah, setelah ada obrol-obrolan gitu, tiba-tiba digerakkan tangan ini mengetik di YouTube. Mungkin secara lahiriahnya bahaya nih ilmu YouTube ini, tersesat kamu. Tapi tak kala kita minta bimbingan Allah, ya terserah Allah mau melalui apa gitu loh. Begitu diketik, ketemulah zikir napas sadar. Nah, setelah saya pelajari, saya amati, oh ternyata benar ini. Metode ini tujuannya hanya Allah. Tidak ada kesaktian, tidak ada keduniaan, tidak ada ini dan itu. Hanya Allah tujuannya. Secara akal pikir saya sudah memahami metode ini kan. Tapi pas begitu diaplikasikan tanpa kesadaran, ngaco. Awal pertama saya lakukan, pikiran yang keluar. Mau zikir, niatnya mau zikir ke Allah, mau berserah ke Allah, tapi nggak pakai kesadaran, yang nongol pikiran. Malam pertama gagal. Malam kedua saya penasaran, coba lagi, tapi nggak pakai kesadaran nih. Coba, malah bisikan, terjelas di telinga. Kamu nggak ada gurunya, gurunya setan. Kamu nggak ada gurunya, nanti sesat. Segala macam itu bisikan semakin jelas. Dan yang lebih menakutkannya itu pas begitu habis bisikan itu ada yang megang muka. Nyata banget perasaan itu. Diusap. Siapa nih, pas buka mata nggak ada orang. Tambah takut saya melakukan itu. Akhirnya tidur lagi. Nah, di malam ketiga itulah baru ditimbulkan kesadaran yang murni dari Allah tadi. Timbul kesadaran menyadari diri. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang tak berdaya. Nggak bisa apa-apa ya Allah, nggak tahu apa-apa ya Allah. Tolonglah, bimbing agar aku bisa berzikir dan menyaksikan Engkau dalam kehidupannya. Setelah ada omong-omongan begitu, setelah timbul kesadaran murni tadi yang Allah berikan, disitulah kita menyaksikan. Akhirnya dimampukan oleh Allah untuk duduk timpu, dimampukan oleh Allah untuk menyadari napas,
dan dimampukan oleh Allah untuk hati ini berzikir kepada Allah mengikuti napas. Napas masuk, Allah, napas keluar. Nikmat ternyata zikir dengan kesadaran bimbingan Allah tadi. Dan disitulah ada proses perjalanan. Suluk, perjalanan, bertemu Allah. Dan di proses itu akan merasakan suatu kenikmatan yang belum pernah kita rasakan, nikmatnya dalam kehidupan. Dan gak bisa diceritakan nikmatnya seperti apa. Tapi kita paham itu waktu itu nikmat gitu, tapi nikmatnya tuh gak bisa diceritakan. Karena sangat luar biasa. Saking nikmatnya. Nah, tak kala setelah aktif kesadaran, menyadari Allah yang dekat, menyadari di hadapan Allah, disitulah hati ini ikrar. Aku cinta kepadamu ya Allah. Nah, setelah ikrar ini ternyata diproses dalam kehidupan nyata. Benar kamu cinta kepadaku, kata Allah. Digoyah melalui istri, digoyah melalui anak, digoyah melalui pekerjaan, digoyah melalui keluarga, saudara, orang tua, anak, kakak, tetangga, sahabat. Digoyah itu. Benar nggak kamu cinta kepadaku? Betul. Kalau memang engkau cinta, apa makna cinta itu? Sudah tidak berharap balasan sedikit pun. Kalau masih ada terbesit dalam hati ini minta balasan, disitulah cintamu palsu. Berarti belum murni. Nah, ini diproses untuk murni seperti ini. Nikmat bos. Kalau kata orang-orang pejalan itu nikmat, ngeri-ngeri sedap. Nah, tak kala kita masih menyimpulkan ngeri-ngeri sedap pun itu masih ada keakuan. Karena merasa dirinya diproses. Betul. Gitu. Tapi tak kala pakai kesadaran murni. Ini bukan proses lagi. Tapi apa? Ketentuan dari Allah yang harus dijalani. Makanya kalau kita mau, kita sama-sama satukan frekuensi dulu. Ayo kita sama-sama pakai kesadaran. Jangan pakai akal pikir kita, jangan pakai keilmuan kita, nanti mentok ini. Kita sama-sama pakai kesadaran. Sadari Allah. Agar apa? Dapat dipahamkan Allah, diberi ilmu oleh Allah. Malam ini kita dipertemukan hanya 4 orang ini, iya kehendak Allah. Amin. Karena kalau bukan kehendaknya, nggak mungkin kita ada di sini. Walaupun secara lahiriahnya banyak orang dekat sini, tapi kenapa nggak hadir? Malah yang dihadirkan yang jauh-jauh ini. Itulah penyaksian yang nyata. Makanya kemarin di malam Jumat kemarin itu dari pembimbing kita di Solo, kita ini melakukan dakwah ini karena Allah, bukan cari jamaah. Dan gak bisa dibentuk-bentuk harus begini harus begitu, malu gitu sama Allah. Betul. Tapi kita harus menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah yang kita alami, walaupun rasanya pahit, walaupun nanti akan menjadi sebuah polemik di dalam kehidupan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, junjungan kita, contoh kita, suri teladan kita, dikala menyampaikan kebenaran dari Allah. Dapat hujat, dapat dibenci, ditimpuk, dilempar segala macam. Tapi apa yang beliau lakukan? Dengan ketenangan jiwanya menyadari Allah. Ini makhlukmu ya Allah. Dan aku berdoa kepadamu, aku memohon kepadamu, berikanlah dia hidayah, berikanlah dia keselamatan. Tuh, contohnya begitu. Tapi kenapa begitu kita sekarang ini mengaku umat Nabi, tapi tidak mencontoh apa yang diajarkan Nabi? Begitu kita sampaikan kebenaran, ada yang nggak suka, ada yang caci, kita balas, dasar lu segala macam. Nah ini harusnya kita doakan mereka, berikan hidayah. Ya berat mas, itu kan Nabi, kita kan manusia biasa. Mas, yang namanya dicontohkan otomatis bisa diikuti. Bisa diikuti.
Kalau tahu. Yang nggak boleh itu situ ngaku-ngaku jadi nabi. Jangan. Nah, Melanggar hukum negara. tapi kalau mengikuti apa yang dilakukan nabi boleh, karena udah itu harus dicontoh kita sebagai umatnya. Nah, yang jadi masalah kita itu menghijab Allah dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan diri kita, sehingga ya itu nggak mungkin, nggak bisa lah. Kalau prasangka hatinya aja udah nggak bisa, nggak mungkin. Ya, makin jauh. Ya. Tak kalah kalau pakai kesadaran, oh iya, sesungguhnya diri ini nggak bisa ya Allah, tolonglah bimbing aku untuk bisa ya, mampukan aku untuk menyampaikan ya Allah. Nah itu dibimbing mas. Tapi tak kalah kita mengandalkan diri kita, oh ya nggak bisa, takut kita menyampaikan kebenaran itu. Jangan-jangan nanti gua dibacok, jangan-jangan lah. Dakwah itu Rasulullah ya begitu menyampaikan kebenaran, jangan takut dengan apa yang dia hadapi. Dibacok, di istilahnya apa? Diteror. Tapi dengan ketakwaan dan keimanan, dengan kesadaran, dia tetap percaya. Nah ini terkadang kita nggak dapat ini. Dan saya menyampaikan ini bukan berarti saya mampu bisa, bukan. Karena kita di sini ini sama-sama belajar. Cuman saya dimampukan untuk menyampaikan apa yang saya alami. Kalau misalkan ada cibiran, wah begini begitu, nggak masalah bagi diri saya. Karena apa? Saya dikasih fasilitas oleh Allah. Misalkan Facebook ini. Ya walaupun secara, wah itu kan media sosial, wah malah menjauhkan kita dari, kata siapa mas? Kalau kita pandai menggunakan sarana itu, akan makin mendekatkan. Banyak orang spiritual yang membenci duit, banyak orang yang spiritual membenci dunia, tanpa sadar dia itu merendahkan Allah. Padahal itu fasilitas-fasilitas yang Allah beri untuk kehidupan kita. Di jalan kemudahan untuk lebih dekat dengannya. Nah, ya kan? Kalau eling. Nah, intinya kan di situ sadar. Dan sadar ini adalah barang yang sudah ada dalam diri. Sudah tersedia di dalam diri. Terus untuk apa fungsinya metode tadi? Metode itu fungsinya adalah sarana untuk kita mendekat. Tapi harus digunakan dengan kesadaran. Majelis sholawat, majelis zikir, majelis tahfiz Quran, majelis apapun itu, kalau nggak pakai kesadaran malah semakin menjauh. Contoh, kenal Allah, dekat Allah itu bukan berarti setiap doanya dikabulkan. Karena tak kala doa dikabulkan itu ada dua kemungkinan. Yang satu Allah cinta, ridho, yang dua Allah benci. Apa contohnya? Kalau bahwa itu dikabulkan kebencian dari Allah. Di saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, terus kita sombong. Nah itu adalah satu bentuk kebencian dari Allah. Akhirnya dirinya semakin sombong, semakin merasa paling ini, paling dekat, paling segalanya daripada orang lain. Nah itu adalah bentuk. Tapi kalau orang yang diberikan, dikabulkan sebagai tanda cinta dari Allah, kasih sayang Allah, murni dari Allah, dia semakin sadar sebagai makhluk atau hamba Allah yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, dan semakin tawaduk kepada Allah. Ini tipis. Kadang-kadang kita merasa bangga loh, deket sama Allah, ngedoa hari ini besok dikabul, tapi malah membuat jiwanya, dirinya semakin sombong. Nah ini hati-hati. Makanya kalau nggak pakai kesadaran, nggak tersaksikan ini. Tipis sekali, tipis banget. Jadi cinta kepada Allah, sadar Allah itu bukan menjadi orang yang suci, tapi semakin menyadari ketidakberdayaan kita sebagai makhluk. Dan kita memang butuh Allah.
Nah, tak kala kita sudah menggunakan kesadaran murni, di saat kita ngaji menggunakan kesadaran murni, itu akan menjadi sarana untuk kita komunikasi dengan Allah. Kita sholat menjadi sarana. Makanya ada kata-kata yang menjelaskan mi'rajnya kaum mukmin itu sholat. Nah, tanya pada diri kita, sholat kita udah bener apa belum? Dan ada penjelasan, tak kala engkau memperbaiki sholat, maka kehidupanmu akan diperbaiki oleh Allah. Nah, ini jadi PR kita, sholat yang seperti apa? Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu karena masih merasa sholat saya sudah benar. Ya benarnya hanya sepengetahuan dirinya. Nah, terus bagaimana caranya? Kan pasti ada pertanyaan itu. Terus gimana caranya untuk memperbaiki sholat kita? Mohon kepada Allah. Karena kita sudah menyadari sebenarnya kita tidak bisa sholat yang benar. Walaupun ada banyak metode-metode untuk sholat khusyuk, itu pun gak jadi jaminan di saat kita melakukan bisa khusyuk. Karena apa? Khusyuk itu bukan hasil perbuatan kita, tapi diberikan oleh Allah. Tak kala engkau lillah maka dihusyukkan. Udah berlatih bertahun-tahun gak bisa khusyuk, kecewa akhirnya, gak mau sholat lagi udah. Merasa sholatnya percuma, gitu loh. Nah ini makanya perlu kita pahami kesadaran murni. Kesadaran murni itu tanpa syarat apapun, tanpa harus dibaiat, tanpa harus mahar. Kalau kita mau benar-benar sadari, makanya tadi kita mulai pakai kesadaran. Setelah kita menggunakan kesadaran, kita akan dipahamkan mana yang murni dari Allah, mana yang tercampur dari akal pikir kita, pengetahuan kita, atau pengetahuan dari luar diri kita. Kita ini selama ini masih melakukan ibadah hidupnya itu hanya karena dari pemahaman luar diri kita, bukan bimbingan Allah. Padahal dalam ucapan doa sholatnya itu kan, hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk yang seperti apa. Nah ini banyak orang memahami pemahaman, pengertian, tapi dalam aplikasi bingung. Karena apa? Tidak meminta dibimbing sama Allah gitu loh. Tak kala saya diproses kesadaran ini diaktifkan oleh Allah, itu saya bertanya langsung, ya Allah, pahamkanlah diriku ini, makna hidupku, matiku, ibadahku ini hanya untukmu. Seperti apa yang harus aku lakukan? Nah dalam kesadaran itu dijawab oleh Allah. Turing sadar Allah, terapi gratis seluruh kota Indonesia. Begitu kita terima pakai akal pikir kita, mesti mikir, gimana caranya keliling Indonesia gratis? Duit dari mana saya? Nah itu pikiran kita tuh. Tapi tak kala kita aktifkan lagi, menyadari lagi, pakai kesadaran lagi yang murni dari Allah tadi, oh ini perintahmu ya Allah, saya siap untuk menjalankan. Dan disitulah proses penyaksian yang nyata bagi diri saya. Menyaksikan Allah yang dekat, menyaksikan Allah yang nyata tuh bagi diri saya yang menyaksikan gitu loh. Karena kalau diceritakan pun maka akan menjadi sebuah polemik. Karena dia tidak menyaksikan gitu loh. Oh ternyata makna menjelaskan penglihatan penyaksian kita kepada orang yang buta tuh ini gitu loh maksudnya. Dia lihat tapi buta. Maksudnya matanya lihat, tapi mata batinnya itu, kesadarannya itu tidak melihat, jadi buta. Tidak menyaksikan Allah. Mulailah di situ saya menyaksikan bagaimana Allah cara ngasih ongkos. Bagaimana cara Allah ngasih fasilitas tempat tinggal. Bagaimana cara Allah ngejamin makan, minum, ngopi, segalanya dengan kebutuhan-kebutuhan kita itu ternyata dijamin oleh Allah. Wah, di situ
Allahu Akbar. Tersadarkan dan semakin kita menyadari ketidakmampuan kita. Dan itu terpatahkan keyakinan kita yang selama ini meyakini kalau nggak punya duit nggak bisa kemana-mana. Iya. Itu loh. Ternyata saya nggak punya duit, tak kala meyakini ini perintah Allah, dimampukan oleh Allah. Naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta, naik bis, naik mobil pribadi. Itu ternyata fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kalau kita mau menyadari. Coba sekarang yang hal sepele aja, motor aja ini, kalau nggak pakai kesadaran, kita nganggap ini adalah hasil kerja keras kita. Ego ya. Nah, merasa ini hasil kerja keras. Tapi kalau pakai kesadaran, tek, sadarin. Iya, jaminan Allah. Nah, ternyata ini adalah fasilitas dari Allah, jaminan dari Allah. Makanya saya bilang, nih tuh, makanan ini, kopi ini, kalau pakai kesadaran itu ya sebuah jaminan. Jaminan dari Allah. Tapi kalau nggak pakai kesadaran, pakai akal pikir kita, oh ya iyalah Gus Gundorin yang bawa, kan gini, hasil beli dia, bukan dari Allah. Nah ini loh, terhijab dengan itu. Kalau tidak pakai kesadaran terhijab itu. Tapi kalau pakai kesadaran nyata jelas tersaksikan. Ikhtiar dalam kesadaran, ikhtiarnya itu bukan kemampuan dirinya, tapi dimampukan Allah. Apalagi kalau kesadarannya sudah duduk dalam kesadaran la haula wala quwata illa billah. Tak ada lagi dia pengakuan itu. Malu dia malu. Kalau masih merasa berikhtiar dalam hatinya malu. Ya malunya apa? Ya napas dinapaskan. Iya, Gerak digerakkan. modal utamanya ditarik kuat. Nah, tahu ini tahu itu dikasih tahu. Allahu Akbar. Tapi karena kesadarannya belum aktif, akhirnya merasa dirinya yang mampu. Saya bisa begini belajar loh. Saya bisa begini tuh ya karena saya puasa, saya karena ini, karena itu. Banyak karena yang selain Allah. Nah inilah makanya kita di sini sama-sama belajar. Ya Bang ya, bukan berarti saya merasa paling bisa, enggak. Ampun paralun, mohon maaf saya. Dan saya bukan menyampaikan ini ingin disebut mursyid atau guru, enggak ada. Karena apa? Di sini saya mengikuti contoh Rasulullah. Karena saya sebagai umat Rasul menyampaikan walaupun satu ayat, walaupun terasa pahit, walaupun menggoncang hati seseorang, pikiran seseorang, itu pasti ada yang tergoncang dengan mendengarnya penjelasan-penjelasan ini. Ya nggak bisa lah gini-gini, ya sudah nggak masalah. Yang penting tugas saya sudah saya jalani. Masalah kebenaran, salah benarnya itu urusan Allah. Saya nggak ingin dianggap paling benar. Dan saya dibilang, oh si Yusuf ini nggak tahu ilmunya, nggak ngerti Quran hadis, nggak tahu ini silsilahnya dan nggak jelas turunannya segala macam. Monggo, itu hak sampean menilai sebagai manusia. Karena di sini saya belajar bagaimana mengikuti kehendak-kehendak Allah, perintah-perintah Allah. Jadi abdi Allah, saksi Allah, khalifah Allah. Maksudnya aplikasi itu dalam kesadaran. Jenengan saksi Allah itu dalam kesadaran. Kalau nggak pakai kesadaran, ya akan menjadi saksi palsu tadi. Karena tidak bisa menyaksikan ini jaminan Allah, ini pertolongan Allah. Nah, tak kala jadi abdi tanpa kesadaran, jenengan akan selalu mencari padilah-padilah dalam ibadah, dalam berselawat, dalam berzikir, dalam haji, dalam zakat, dalam fitrah, dalam apapun itu mesti tersangkut ke situ. Kalau enggak pakai kesadaran. Kesadaran yang murni ke Allah tadi.
Nah, tak kala jenengan nggak pakai kesadaran, nggak akan jenengan memahami makna khalifah sebagai wakil Allah itu nggak bakalan memahami. Di dunia ini kita itu diutus menjadi khalifah Allah, wakil Allah. Kalau nggak pakai kesadaran nggak memahami itu, blas. Tapi tak kala pakai kesadaran, Gus Gundorin ini bawa pisang ke sini, pakai kesadarannya. Aku sebagai wakilmu ya Allah mengantarkan rezeki pisang malam ini kepada teman-teman. Wis ora ono pengakuan aku sing bawa. Kalau pakai kesadaran. Tapi kalau lepas kesadarannya, aku sing bawa iki. Sup. Allah mulu, jaminan Allah mulu, aku sing bawa. Nggih, kan gitu. Karena penyaksian ini dipaksakan untuk harus paham tanpa diproses Allah. Ya, nggak bisa. Dan kita jangan merasa bangga diri di saat sudah diproses, karena proses itu adalah sarana. Kalau kita sudah duduk kesadarannya ajeg, kalau bahasa Jawanya apa Gus? Mantep, madep, ngadep. Gimana itu bahasanya saya lupa. Ya kalau udah mandeg, mantep ke Gusti Allah gitu. Kesadarannya udah duduk di makna la haula wala quwata, itu tidak akan tergoyahkan. Tidak akan tergoyahkan. Iya, tidak akan tergoyahkan dengan keadaan, tidak akan tergoyahkan dengan penilaian, tidak akan tergoyahkan dengan apapun itu. Karena jiwanya sudah menyadari bahwa tidak bisa apa-apa tanpa dibisakan Allah. Kalau pengen ilmu, sekarang udah dipermudah sama Allah. Mau ilmu apa? Tinggal klik aja di Google, keluar, di YouTube, ada semua ilmu. Kalau zaman dulu pengen punya ilmu, ngelangkahnya itu repot zaman dulu. Nah, harus kita jalan, pergi jauh-jauh. Jadi yang disebut akhir zaman tuh ya sekarang dipamungkaskan gitu bagi yang sadar. Dipermudah oleh Allah semuanya sekarang. Nah, cerita akhir zaman kalau kita mau sadari, cerita akhir zaman tuh bukan sekarang aja. Udah dari dulu. Dari dulu itu udah diceritakan akhir zaman, nggak tahu akhir zamannya. Ada sesungguhnya itu. Dihancurkan, diperbaharui dengan kehidupan baru ini. Makanya ada peninggalannya tuh. Masa zaman ini ada ini, masa zaman ini ada ini, masa zaman ini ada ini. Nah kalau kita pahami, oh ternyata mungkin habis dihancurkan tuh nanti ada kehidupan lagi. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nah makanya jangan kita terbuai dengan pengetahuan kita. Karena tak kala kita terbuai dengan pengetahuan kita, lalai kita sudah. Nah, menduakan Allah dengan diri kita. Ngerinya itu. Nah jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita membahas tentang kesadaran murni ini. Sesungguhnya Allah sudah menyediakan kesadaran murni itu ada dalam diri kita. Tinggal kita gunakan, tinggal kita sadari bahwa sesungguhnya sebenarnya yang membuat kita sadar itu bukan laku kita, bukan zikir kita, bukan amalan kita, bukan. Yang membuat kita sadar itu ya Allah. Gitu loh. Makanya Allah bisa menyesatkan, Allah bisa mentakwakan. Di sini. Makanya dalam pembersihan hati ini diproses oleh Allah dalam kehidupan itu. Benar-benar digembleng. Ya kalau nggak benar-benar berserah dan menyadari, mesti itu akan menjadi beban. Pasti omongnya, saya lagi diuji. Hebat bener lu. Emangnya lu siapa lu ngaku nggak diuji gitu kan ya? Emang lu bisa apa lu diuji? Bahaya juga. Nah itu Pak. Padahal ucapan doa ya. Nah itu. Ternyata begitu menggunakan kesadaran, oh pemahaman saya yang dulu merasa diuji ini salah.
kebenaran yang dianggap kebenaran yang ternyata kesalahan yang belum kita ketahui. Tadi nyambung. Dan ternyata proses benar salah itu tetap kita akan lewati. Gitu loh. Nah, jadi kita simpulkan bahwa kesadaran murni itu tanpa syarat. Dan saat sudah diaktifkan oleh Allah tentang kesadaran murni itu, akan menyadari selalu bersama Allah tanpa ruang dan waktu, tanpa ada pembatas apapun. Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu beda dengan kekuasaan makhluk. Makanya kala kita menyadari kekuasaan Allah yang tanpa batas, begitu masih kita batasi kekuasaan Allah dalam diri. Nah, ini perlu kita sadari. Ternyata yang membatasi ini diriku. Gak mungkin lah Allah begini karena aku ini begini. Gak mungkin lah Allah itu begini karena saya masih kotor. Gak mungkin. Ternyata membatasi kekuasaan Allah oleh dirinya sendiri. Karena menganggap Allah itu khusus untuk orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang keturunan Nabi, orang-orang yang keturunannya yang jelas dalam arti kata sanatnya gitu. Yang tidak bersanat nggak bisa dekat ke Allah, nggak bisa kenal Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita menyadari seluruh makhluk ini adalah ciptaan, ya berarti ada hak tadi yang sama. Kalau masalah waris memang iya, itu turunan. Ada juga yang bukan punya turunan tapi diberikan hak yang sama. Allah bangkitkan kesadarannya, Allah pahamkan dirinya. Yang hakiki Allah, yang sebenar-benarnya Allah, Tuhan semesta alam yang tidak terbatas dengan apapun. Disitulah baru kita memahami, menyembah kepada Allah yang tanpa syarat. Kalau masih kita bersyarat kepada Allah, berarti Allahnya itu bukan yang maha tadi, terbatas dengan syarat-syarat itu. Nah, terus bagaimana kalau dengan ajaran ini, ajaran itu, ini dalam hukum ini, ya itulah ilmu. Kalau ilmu itu ada batasannya, ada syaratnya. Kalau Allah tanpa syarat. Ini yang harus kita paham. Kenapa ke Allah itu nggak boleh pakai ilmu? Kenapa ke Allah itu nggak boleh pakai mursyid? Kenapa ke Allah itu nggak boleh pakai perantara? Karena sesungguhnya kalau pakai kesadaran perantara itulah menjadi hijab. Tapi begitu kita pakai gunakan kesadaran, tekes, ya sudah, nggak ada apa-apa lagi. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Cuman kita batasi tadi, itu kan Rasulullah bukan saya. Nah, ini yang jadi masalah. Kita ngaku umatnya tapi nggak mau mengikuti contohnya yang dicontohkan. Nah, jadi itu kesimpulan malam ini. Kesadaran murni, yang murni dari Allah dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya kita sudah dapat. Tinggal kita gunakan. Jangan sampai terjebak, terhijab oleh metode, oleh mursyid, oleh pengetahuan diri, oleh apapun itu yang selain Allah. Makanya berserah diri total kepada Allah itu secara simpel dan mudah. Enggak banyak syarat. Nah, setelah kita berserah diri total, dibimbing. Nah, ini harus digarisbawahi juga. Ke Allah tanpa ilmu, tanpa mursyid, tanpa segala macam ini harus digarisbawahi juga. Gitu loh. Bukan peran itu nggak penting, itu penting dalam aplikasi kehidupan. Karena itu sarana gitu loh. Dan nggak bisa ditinggalkan, namanya sarana. Kalau kita tinggalkan, ya tunggulah kehancurannya kan gitu. Kita tinggalkan musik gitu, tinggalkan ilmu hidup di dunia ini gitu. Nggak ada sarana itu, ya susah sudah. Repot juga. Jadi itu adalah sarana. Yang harus kita pahami itu adalah sarana. Jadi bukan mutlak, tanpa ini tanpa itu nggak bisa. Justru Allah itu tanpa syarat apapun. Kalau engkau ingin kembali ke Allah, minta bimbingan Allah, akan dibimbing. Apapun keadaan dirimu saat ini, walaupun kau pendosa besar, kau pun penjinah segala macam,
Kalau engkau ditakala memang ada kesadaran ditimbulkan oleh Allah untuk menyadari ingin kembali kepada Allah, maka akan diproses, mengikuti prosesnya untuk kembali menyadari Allah lah sebagai Tuhan kita. Baik teman-teman dimanapun berada, kita coba praktek sekarang ini. Praktek untuk menggunakan kesadaran yang tanpa zikir. Nah, ini kita akan praktekkan yang istilahnya kesadaran yang tanpa harus zikir. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, bukan saya melarang berzikir, bukan, karena zikir kesadaran ini sudah tanpa kata-kata atau sebutan-sebutan asma Allah, tapi langsung menyadari Allah. Nah, dengan bimbingan ini mudah-mudahan akan menjadi sarana untuk kita semakin mudah mendekat kepada Allah. Baik, ngambil posisi yang nyaman, yang rileks, kita sama-sama lakukan. Mau duduk sila boleh, mau duduk timpu boleh. Nah, ini bukan lari dari pelajaran DN, ini termasuk DN juga, cuman ini yang kalau di Padepokan itu disebut patrap diam. Patrap diam itu sudah tanpa zikir lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sadari Allah yang dekat. Gunakan kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Allahnya yang mana laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tak kala kita menyadari pikiran kita masih ikut, enggak apa-apa. Cukup sadari aja bahwa pikiran itu ikut menyadari Allah. Allah yang dekat, yang tanpa batas, yang tanpa ruang dan waktu, kita sadari kita bersama Allah. Setelah benar-benar kita menyadari jiwanya ini bersama Allah, saat ini di sini, mulai kita sadari tubuh kita yang sedang duduk. Kita sadari pikiran kita. Kita sadari perasaan kita. Hati kita, kolbu kita, organ tubuh kita, napas kita. Kita sadari semua itu adalah pemberian Allah. Kita sadari itu semua adalah fasilitas dari Allah. Kita matikan jasad kita, biarkan jiwa kita yang berjalan. Jiwa dan ruh ini kembali ke Allah. Cukup kita gunakan kesadaran murni kita yang pemberian dari Allah, menyaksikan perjalanan jiwa dan ruh kita kembali ke Allah, dibimbing oleh Allah. Dengan kesadaran semakin mendekat, semakin menyadari Allah, semakin diri kita ini menyadari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Diam,
dudukkan kesadarannya menyadari la haula wala quwata illa billah. Biarkan diproses oleh Allah untuk menyadari Allah yang murni, Allah yang hakiki sebagai Tuhan kita. Bukan Allah yang kita bayang-bayang, bukan Allah yang kita ketahui dari orang lain, tapi benar-benar Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hamba-Nya. Pasrah total di hadapan Allah. Sadari semua aktivitas yang ada di dalam diri ini adalah kekuasaan Allah, kehendaknya Allah. Kita cukup berserah dan menyaksikan, menerima kehendak-kehendaknya tanpa komen dan komplain. Menyadari semua itu kehendak. Kala kita sudah menyadari Allah yang benar-benar dan dibimbing oleh Allah, kita menyaksikan tubuh kita berzikir kepada Allah, pikiran kita berzikir kepada Allah, perasaan kita berzikir kepada Allah, darah, tulang, semua fasilitas yang ada dalam tubuh ini berzikir kepada Allah, mengikuti perannya masing-masing. Itulah makna alam semesta ini bertasbih kepada Allah, menerima ketentuan Allah tanpa ada keluh kesah, menerima ketentuan Allah tanpa protes, tapi mereka berperan sesuai perannya masing-masing sehingga terjadilah kehidupan. Terus gunakan kesadaran kita menjadi sinkron, satu kesatuan antara kesadaran jasad, jiwa, dan ruh ini menyadari Allah. Sehingga dalam kesadaran kita menyaksikan Allah wujud nyata membimbing kita dan memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya yang tak berdaya. Baik, saya akan akhiri latihan malam ini dan kita tutup dengan rasa syukur kepada Allah atas bimbingannya. Dan saya akan akhiri siaran langsungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.